Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah lagu ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tetapi biarlah realita, kebenaran bahwa nama Yesus itu adalah nama yang terindah. Nama yang telah diberikan kepada kami untuk menyelamatkan kami melalui kematian anak-Mu yang tunggal itu, melalui kebangkitannya, sehingga kami yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, tidak lagi menerima hukuman. Dan kami boleh dibebaskan dari dosa kami. Kami boleh ditarik dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam Kristus tidak ada apapun yang bisa merebut kami dari dalam tangan-Mu. Bahkan kematian pun tidak memisahkan kami dari kasih-Mu di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk hal itu, dan kami saat ini mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami dan berkata-katalah ke dalam hati kami, sehingga realita akan keindahan nama itu, realita keindahan anugerah yang begitu besar, keselamatan di dalam Yesus Kristus, boleh sungguh menjadi nyata di dalam hati kami yang paling dalam, dan memancar di dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan pimpin setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saja kita membuka Alkitab dari dua bagian firman Tuhan. Kita masih melanjutkan dari 1 Petrus eksposisi, tetapi saya ajak kita terlebih dahulu membuka dari Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan dua ayat ini bagi saudara-saudara sekalian. Matius 13 ayat 16 dan 17. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu dia ada dalam dunia ini. Matius 13, 16, 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kita membuka sekarang 1 Petrus pasal yang pertama, melanjutkan eksposisi kita dari surat 1 Petrus pasal yang pertama. Saya membacakan bagi saudara sekalian ayat yang kita mulai mengulang sedikit ayat 8, ya, ayat 8 dan 9 kita mengulang, lalu terus berlanjut sampai ayat 10 sampai 12 yang akan kita renungkan khususnya pada hari ini. 1 Petrus 1 ayat 8, saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Agak panjang ya kata-katanya, satu kalimatnya agak panjang. Perlu waktu untuk pikir, untuk baca lagi, nanti kita akan
melihat lagi, balik lagi, supaya kita lebih mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam bagian ini. Matius 13 tadi kita sudah membaca, di situ perkataan Tuhan Yesus, dia berkata bahwa berbahagialah atau diberkatilah kita, mereka yang saat itu hidup, yang telah melihat keselamatan yang besar, yang dirindukan oleh para nabi dan orang benar di dalam perjanjian lama. Mereka rindu melihat keselamatan yang besar itu, khususnya di dalam hidup Yesus Kristus yang datang, yang mereka sendiri sudah saksikan. Para nabi rindu akan hal itu, tetapi mereka tidak melihatnya sampai mereka mati. Tuhan Yesus belum datang, ya. Dan setelah hampir semua mereka sudah mati, kecuali nanti Yohanes Pembaptis, nabi yang terakhir itu, maka semuanya sudah meninggal dan mereka tidak melihat. Mereka merindukan melihat keselamatan yang besar di dalam Kristus, tapi mereka tidak melihatnya. Dan bagi kita sekarang, minggu lalu kita sudah bahas bahwa kita juga in one sense, meskipun kita tidak melihat dengan mata fisik kita, Yesus Kristus yang hidup itu, tetapi kita bisa melihat dia, Tuhan sudah menyatakan kepada kita di dalam Injilnya. Kita bahkan, in one sense, dalam satu pengertian kita melihat Kristus lebih jelas, lebih lengkap daripada orang-orang yang hidup pada zaman Yesus Kristus itu. Yang meskipun melihat dengan fisik mereka, tapi mereka tidak mengerti dan tidak melihat secara jelas, secara utuh akan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Dari lahirnya sampai matinya dan sampai bangkitnya. Itu semua dinyatakan kepada kita di dalam Injil Yesus Kristus. Matius, Markus, Lukas, bahkan kemudian di dalam Kisah Para Rasul dan seterusnya. Bagaimana Yesus itu juga menampakkan dirinya kepada Rasul yang terakhir, yaitu Rasul Paulus. Saudara sekalian, kita mengetahui orang-orang yang hidup pada zaman itu, minggu lalu saya katakan, bahkan ada yang melihat dengan mata mereka, Yesus yang hidup, melihat dengan mata mereka, Yesus yang membangkitkan Lazarus, tapi mereka yang melihat, tapi mereka tidak melihat. Mereka melihat Yesus secara fisik, tapi mereka tidak percaya kepadanya. Mereka tidak betul-betul mengenal dia sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya yang Tuhan yang datang ke dalam dunia, anak Allah yang tunggal itu, yang mati untuk menebus dosa manusia, yang bangkit untuk menyatakan kemenangannya dari dosa, dari kematian, dari setan. Yang itu yang kita boleh nanti juga di dalam VBS kita akan mempelajari, mengajarkan kepada anak-anak. Saudara sekalian, di sini kita Petrus sekarang menyambung mengatakan di dalam bagian yang ayat 10 sampai ayat 11 khususnya, Petrus mengatakan bukan hanya para nabi, orang benar di dalam perjanjian lama yang rindu untuk melihat akan Yesus Kristus, nama yang indah itu, pribadi Kristus yang mati dan bangkit, menyelamatkan manusia. Bahkan 10-12 berbicara tentang para malaikat, bukan hanya para nabi, para malaikat ingin dan rindu melihat keselamatan yang besar ini. Ya, ini menjadi dorongan malaikat yang dahsyat, malaikat yang begitu ketika dia datang bisa mengerjakan banyak hal yang lebih powerful daripada manusia. Ya, malaikat maut di dalam perjanjian lama, ketika malaikat maut itu datang lewat di tanah Mesir, maka semua orang, anak sulung dari setiap orang itu mati ketika malaikat Tuhan itu datang melewati akan tanah Mesir. Malaikat yang Tuhan Yesus katakan dengan kalau ketika dia ditangkap, dia Petrus seolah-olah ingin menolong dia, tapi Tuhan Yesus katakan sarungkan pedangmu. Tidak tahukah engkau bahwa ada 12 legion, 12 laksa malaikat yang siap menolong aku kalau aku berkata satu kalimat saja, satu kata saja, help, maka 12 laksa malaikat akan turun. Dan satu malaikat saja sudah cukup untuk menghabiskan semua musuh-musuh Kristus. Tetapi ada 12 laksa, ribuan malaikat itu akan datang kalau Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat. Tetapi malaikat yang besar itu, malaikat yang dahsyat itu, mereka, 1 Petrus mengatakan mereka rindu melihat keselamatan yang besar ini. Yang sekarang keselamatan itu telah diberitakan kepada kita melalui Injil yang kita terima. Nanti kita lihat apa artinya mereka rindu. Karena artinya, salah satu artinya adalah mereka
tidak menjadi bagian daripada keselamatan itu. Mereka bukanlah pribadi yang akan diselamatkan karena mereka tidak berdosa. Ini malaikat-malaikat yang tidak berdosa. Ya, mereka tidak diselamatkan, mereka tidak mengalami keselamatan itu. Tapi keselamatan itu telah dialami oleh saudara dan saya yang beriman di dalam Kristus. Dan itu adalah sesuatu yang malaikat bahkan rindu untuk mengetahui. Ya, di dalam kalimat yang terakhir, di dalam ayat yang ke-12 mengatakan, even the angels long to look into these things. Mereka rindu ingin tahu apa yang akan terjadi sesungguhnya. Apa yang Tuhan Kristus kerjakan di dalam keselamatan itu. Karena itu ini ayat ini, bagian ini adalah suatu mengingatkan kita akan satu anugerah yang besar, satu berkat yang besar yang seharusnya memenuhi hati kita dengan rasa syukur, rasa pujian kepada Tuhan, dan rasa kagum kepada Tuhan. Dan mendorong kita kemudian hidup meresponi akan anugerah Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Saudara sekalian, itulah tujuan daripada Petrus, ya, menuliskan bagian ini. Dan tetapi kadang-kadang kita sering take for granted, ya, kita perlu terus diingatkan, diajarkan. Petrus, firman Tuhan terus mengingatkan kita karena kita sering take for granted akan menganggap biasa, menganggap tidak lagi menggerakkan hati kita, keselamatan yang besar itu. Kita sering bersyukur waktu berdoa untuk keselamatan Tuhan, tetapi seringkali keselamatan itu kita seperti anggap sudah biasa dan tidak lagi menggetarkan hati kita, tidak lagi membuat kita kagum, tidak lagi membuat kita terpesona akan pekerjaan Tuhan. Salah satu contoh, kita kadang-kadang take for granted, tidak mengerti anugerah ini karena adalah VBS yang akan kita lakukan ini, ya, mulai Rabu ini. Minggu lalu saya sudah katakan sudah ditutup. VBS itu Sabtu yang lalu sudah ditutup, pendaftaran sudah ditutup. Tapi terus kemudian saya katakan pasti nanti akan ada orang yang tanya untuk mau daftar lagi. Ya, dan betul saja, cukup banyak, ya, cukup banyak, ada nggak tahu berapa, 7-8 keluarga, ya, mungkin puluhan anak yang sudah ditutup baru kirim email. Ini saya bukan menghina orang-orang yang atau mengejek orang-orang yang baru mau mendaftar, karena banyak alasan sebenarnya. Ya, ada sebagian dari mereka kasihan sebenarnya karena mereka baru tahu. Ya, baru tahu. Kenapa? Mungkin ya nggak tahu informasinya bagaimana, sudah disebar sebanyak mungkin, sudah berbulan-bulan disebar. Ya, sudah dikasih tahu ke semuanya, tapi mungkin dari mulut ke mulut mungkin orangnya belum pernah ikut dan baru kemudian tahu. Ya, itu sebenarnya bukan salah mereka, tetapi ya panitia sudah tutup pendaftaran itu karena berbagai pertimbangan sudah tutup. Ya, tetapi ada sebagian yang saya tahu, sebagian yang yaitu tarsok, sudah tahu ya, entar besok, ya, pasti ada yang kayak gitu. Ya, itu kadang-kadang kita begitu, kadang-kadang kita kurang menghargai. Ya, menghargai bahwa nantilah, masih banyak lah, pasti banyak tempat lah, ya, nanti saja begitu dikasih, padahal sudah diperingati, kasih tahu, udah kasih email, sebentar lagi tutup, seminggu lagi akan tutup, cepetan daftar, kalau nggak tutup dan sudah tidak ada tempat lagi. Mungkin tarsok, ya, daftar, benar-benar sudah tutup, saudara. Tolonglah, ginilah, ya, ini memang saya lupa, nggak tahu dan sebagainya. Sudah kirim email, telepon dan sebagainya. Ini karena di flyer kita tidak ada nomor telepon, sudah hanya melalui email kontaknya. Ya, ini panitia tidak tahu, banyak yang teleponnya ke saya. Karena apa? Ya, mereka pinter lah, cari, nggak ada nomor telepon, cari di irecmelbourne.org. Muncullah nomor telepon saya di situ. Telepon, Budi apa gitu, sorry gitu dan sebagainya gitu. Saya bilang udah, saya nggak ngurusin itu. Saya bilang nanti panitia akan kontak kamu. Ya, kamu sudah kirim email, nanti mereka akan jawab ASAP, ya, as soon as possible, ASAP. Ya, jadi ya sudah, banyak sekali, ya, cukup banyak kali ini khususnya. Jadi itu adalah kadang-kadang kita take for granted, ya, kita take for granted anugerah Tuhan yang besar sebenarnya. Ini kesempatan, kadang-kadang bahkan kita belajar hari ini tentang salvation yang jauh lebih penting, lebih besar dari VBS, dari event apapun
Ini adalah kedatangan Kristus datang ke dalam dunia yang kita mau belajar, renungkan hari ini. Dan kalau ada di antara saudara yang belum pernah sungguh-sungguh mengerti tentang keselamatan ini, harap saudara boleh Tuhan memberi anugerah dan saudara boleh dengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan bagi kita yang sudah ada di dalam Tuhan, yang sudah ada di dalam Kristus, yang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, biarlah kita boleh mengerti sekali lagi dan iman kita disegarkan, kita mengagumi sekali lagi akan pekerjaan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Jadi kita akan renungkan bersama-sama tentang, pertama-tama kita akan lihat tentang keselamatan ini, ya, karena ayat 10 dimulai dengan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Concerning this salvation. Nah, itu apa yang dimaksud dengan salvation? Ya, tentu ini cerita dari seluruh Alkitab sebenarnya, ya, tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, tetapi kita secara khusus akan melihat dari surat 1 Petrus saja. Ya, karena kita sedang membahas eksposisi dari 1 Petrus, kita membatasi untuk mengerti ketika Petrus menulis bagian ini, concerning this salvation, berkaitan dengan keselamatan ini. Apa yang Petrus maksudkan dengan keselamatan ini di dalam konteks pengertian surat daripada Petrus? Ya, kita akan melihat dua pertanyaan untuk menjawab memikirkan tema bagian ini, yaitu kita akan pikirkan kita perlu diselamatkan dari apa? Kita perlu diselamatkan dari apa? Dan yang kedua adalah kita diselamatkan untuk apa? Ya, dua hal yang kita akan renungkan bersama-sama dari 1 Petrus. Kita akan melihat beberapa ayat dari 1 Petrus. Kalau saudara punya Alkitab ini, ya, lebih gampang baca bolak-balik, hanya beberapa 1-2 halaman, buka bolak-balik, ya. Jadi yang pertama adalah 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dengan pengabdian, dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi hal yang pertama kita melihat ini adalah kita perlu diselamatkan dari apa? Yaitu kita perlu diselamatkan dari hukuman Allah terhadap dosa. Ya, khususnya kalau kita membaca tadi sekali lagi, sebab itu Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi dosa itu mengakibatkan kita terpisah dari Allah. Ya, sehingga Kristus perlu datang mati untuk membawa kita kembali kepada Allah. Dosa itu membawa kita putus hubungan dengan Allah, yang berarti adalah kematian. Putus hubungan dari Allah, sumber kehidupan itu adalah kematian. Mulai dari Kejadian pasal yang ketiga, ya, sebelumnya Tuhan sudah memperingati Adam dan Hawa, khususnya Adam, dan kemudian Hawa mendengar melalui Adam, kamu boleh makan dari pohon, semua pohon dari taman ini engkau boleh makan dengan bebas, tetapi hanya satu pohon yang tidak boleh engkau makan buahnya, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, karena pada waktu engkau memakannya, maka engkau pasti mati. Dan mereka, kita tahu, makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan itu, dan mereka mengalami kematian. Ya. Tapi kalau sudah membaca, mereka tidak langsung mati. Adam masih hidup sampai 930 tahun, baru kemudian dia mati. Ya, tetapi pengertian mati yang pertama adalah mereka mengalami mati. Perkataan Tuhan itu benar, pada waktu engkau memakannya, pada saat engkau memakannya, maka pastilah engkau mati. Mereka mati, tetapi mati secara rohani terlebih dahulu. Mereka mati terputus dari Allah, sumber daripada kehidupan. Kehidupan itu sendiri. Sekarang kehadiran Allah menjadi menakutkan bagi mereka. Tadinya setiap pagi Tuhan datang dan mereka bersekutu dengan Tuhan dengan sukacita, anugerah yang besar, berkat yang besar, sukacita yang besar ketika mereka bersekutu dengan Tuhan. Tetapi sekarang ketika mereka telah jatuh di dalam dosa, maka kehadiran Tuhan itu menakutkan bagi mereka. Mereka sembunyi, lari, takut, merasa bersalah.
dan dengan segala akibat daripada dosa muncul, mereka mengalami apa yang disebut kematian rohani di situ. Ya, muncul segala akibatnya. Meskipun mereka belum mati secara fisik, Adam langsung menyalahkan akan Tuhan dan menyalahkan akan Hawa. Perempuan itu yang engkau tempatkan di sisiku itu, dia memberi aku makan. Tadinya Tuhan memberikan Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Adam dengan sukacita senang mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging daripada dagingku. Tapi sekarang ketika dosa masuk, maka dia menyalahkan, karena engkau Tuhan memberikan dia di sisiku itu. Maka kerusakan terjadi. Adam dan Hawa kemudian melahirkan anak Kain dan Habel. Kain dan Habel Kain membunuh adiknya Habel. Maka pembunuhan terjadi pertama kali di situ. Dan kemudian kematian fisik juga nyata di dalam kehidupan mereka. Itulah dosa. Dosa mengakibatkan kita terpisah daripada Allah. Mati secara rohani terlebih dahulu. Pendeta Stephen Tom pernah memberikan ilustrasi itu seperti kipas angin. Kalau kita sudah tahu kipas angin, sudah nyalain kipas ceiling fan gitu ya, muter, sudah nyalakan itu. Maka mati pertama-tama adalah sudah switch off ininya, ya, tek dimatikan, ya. Jadi off. Jadi waktu dia muter kita matikan off, dia tidak langsung berhenti, ya. Pas lagi muter off, maka dia gini. Baru berhenti. Ya mungkin 30 detik. Ya. Tapi bagi Adam 930 tahun. Ya. Baru akhirnya mati. Akhirnya betul-betul mati. Tapi kematian itu sudah dimulai dari switch off. Relasi yang terputus dengan Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Ketakutan mereka bertemu dengan Tuhan. Itu kematian secara rohani yang kemudian nyata menjadi kematian secara fisik. Dan kalau tidak ada anugerah Tuhan sebelum mereka mati, kalau keselamatan itu tidak diberikan kepada mereka sebelum mereka mati secara fisik, maka mereka akan masuk ke dalam apa yang disebut eternal death. From spiritual death to physical death and finally to eternal death. Kematian yang kekal selama-lamanya terpisah daripada Allah di dalam neraka, jauh daripada Allah. Nah itulah saudara sekalian akibat dosa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 18 mengingatkan kita bersyukur Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar, orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Supaya kita boleh kembali kepada Tuhan. Dan kita boleh menjadi anak-anaknya. Tidak lagi menerima hukuman murka daripada Allah. Tidak lagi menerima kematian kekal. Tapi kita akan menerima hidup yang kekal. Kematian rohani akan dibangkitkan. Kita diberi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Kita lahir kembali. Itulah secara rohani kita menjadi manusia baru, hidup yang baru. Ada roh hidup yang baru di dalam hidup kita sekarang. Kita memang masih akan mati secara fisik. Karena itu masih akibat dosa belum selesai sepenuhnya. Tetapi Alkitab mengatakan itu adalah musuh yang terakhir. Yang pasti akan dikalahkan. Kematian tidak lagi menakutkan bagi anak-anak Tuhan. Kematian adalah seperti Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan seperti tertidur. Dia mengatakan Lazarus tertidur. Lazarus tertidur, dia bukan mati. Ya, dalam pengertian kita boleh mengerti memang bagi anak-anak Tuhan. Mereka yang ada di dalam Kristus. Mereka tetap hidup walaupun mereka sudah mati. Mati secara fisik, tapi kita secara roh kembali kepada Tuhan. Dan fisiknya nanti akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Dengan fisik yang baru. Ya, tubuh kemuliaan. Ya, tetap ada tubuhnya dan akan dipersatukan dengan roh yang sudah dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan mati, menebus kita supaya Ia membawa kita kepada Allah. Inilah arti keselamatan yang pertama atau kita perlu diselamatkan dari apa? Dari kematian rohani fisik kekal, ya. Yang kedua kita lihat, kita diselamatkan dari apa? 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Akan
lebih singkat. Selanjutnya beberapa bagian, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, saya bacakan bagi saudara. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Ya, kita perlu diselamatkan. Yang kedua adalah kita perlu diselamatkan dari penghakiman Allah. Di hadapan Allah yang agung, kita semua bersalah dan layak menerima hukuman mati. Sekali lagi, kalau poin yang pertama adalah relasi yang terputus mengakibatkan mati. Sekarang adalah konteksnya adalah dalam ruang pengadilan, kita sudah bersalah, hakimi oleh Allah, dan juga hukumannya sama. Hukumannya mati, tapi gambarannya agak berbeda. Dan ini adalah hukuman Allah yang lebih mengerikan dibandingkan dengan 3.800 di bawah permukaan laut. Saudara. Ya, saudara kalau mengikuti berita, itu berita yang mengerikan sebenarnya. Ya. Saudara bisa sulit sekali membayangkan 3.800 di dalam laut. Kita membayangkan saya sangat sulit. Ya, saudara tahu berapa 3.800 seberapa? Kalau saudara lihat gedung yang tertinggi di Melbourne, saudara lihat, kita kelihatan dari situ sebelah sana. Itu adalah Eureka Tower. Eureka Tower itu 300 meter, saudara. 300 meter. Tinggi banget. 300 meter. Saudara kalau bayangkan 300 meter itu di bawah laut. Ke bawah. Bukan ke atas, tapi ke bawah. Dalam 300 meter. Ini 13 kali. Kira-kira 13 kali gedung itu. Gedung Eureka Tower. 13 kali ditumpuk. Tapi ke bawah. Nggak bisa membayangkan, ya, nggak bisa membayangkan itu orang-orang yang masuk ke situ, ya, submersial atau apa ya, masuk ke situ 5 orang dan apa namanya, mereka tekanannya itu sangat mengerikan, ya, dalamnya itu kalau ban mobil kita, saya menyelidiki baca. Ban mobil kita itu ya berapa? 35 PSI, ya, tekanan kenceng kan. Ban mobil itu bisa menopang 1 ton mobil kita. 4 ban mobil itu bisa menopang dan bisa jalan dengan enak. Itu tekanan di dalam, keras di dalam ban itu. Tapi tekanan di dalam ban itu hanya 2 kali atmosfer. Yang kita alami sekarang nih, di sini ada tekanan tapi kecil, nyaman kita. Di dalam mobil itu 2 kali lipat daripada tekanan yang kita alami di sini. 3.800 meter itu adalah 380 kali lipat tekanannya. Jadi saudara, di dalam itu ketika mereka itu bukan explosion itu kan meledak, explode. Itu adalah implosion, masuk ke dalam, gepeng itu langsung, hancur berantakan. Ada yang mengatakan mereka bahkan nggak sadar apa yang terjadi, tiba-tiba hancur semuanya. Ada yang memberi gambaran itu berapa besar kekuatannya. Kekuatannya itu seperti 2 bullet train, lari 350 km per jam, 2 dari arah berlawanan, tabrak tabung itu. Sudah bisa bayangkan berapa hancurnya dalam sekejap, dalam nggak sampai 1 detik, berapa sepersekian detik hancur berantakan. Kita bisa mulai membayangkan. Tapi kalau itu hanya ada apa yang ada di dalam dunia, saudara sekalian. Tetapi kalau kita berhadapan dengan murka Allah terhadap dunia yang berdosa, murka Allah yang pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta, pencipta laut yang paling dalam itu, pencipta gunung yang paling tinggi, yang mengatakan satu kalimat, dia menciptakan semua itu. Dan manusia melawan Tuhan. Manusia sudah berdosa kepada Tuhan yang mencipta segala sesuatu itu. Dan kalau dia murka terhadap manusia berdosa, maka murka yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Kecuali 2 hal yang terjadi. Kita semua habis binasa karena murka Tuhan. Habis ada satu-satunya jalan yang Tuhan berikan sekali lagi kepada manusia berdosa, yaitu melalui Kristus
yang datang menanggung murka Allah, hukuman Allah karena dosa manusia. Dia mati bagi kita supaya barang siapa yang ada di dalam Kristus, beriman di dalam Kristus, percaya kepada Dia, bergantung kepada Dia, hanya bergantung pada Dia, maka kita boleh menerima keselamatan yang besar itu. Satu-satunya jalan kita boleh diselamatkan karena ada satu-satunya juru selamat yang telah datang ke dalam dunia. Satu-satunya Allah sendiri, pencipta langit dan bumi, anak tunggal Allah datang ke dalam dunia. Mati menanggung hukuman Allah itu. Mati menanggung hukuman murka daripada Bapa di surga. Anak Allah yang benar, yang tidak bersalah, yang suci itu. Dia harus menanggung dosa semua orang yang beriman kepada Dia, percaya kepada Dia. Dia menanggung mati bagi kita. Itulah keselamatan yang besar yang Petrus maksudkan di sini. Pasal 5 ayat yang ke-8. Pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sudah kamu menderita sekian lamanya. Saudara sekalian, kita perlu diselamatkan dari apa? Pertama dari dosa, keterpisahan dari Allah. Yang kedua dari hukuman murka daripada Allah sendiri. Yang ketiga adalah kita perlu diselamatkan dari iblis. Ya, dari iblis yang adalah pendusta dan pembunuh dari semula. Dan dia berusaha membawa sebanyak mungkin orang ke neraka bersama-sama dengan dia. Dan dia usahanya itu sangat powerful, sangat kuat karena digambarkan di sini seperti lion, dia adalah seperti singa yang mengaum. Ya, berarti dia lebih kuat, lebih powerful dari kita dan dia tentu lebih pandai dari kita. Dia punya pengalaman ribuan tahun, saudara sekalian. Ya, ribuan tahun. Dia punya pengalaman ribuan tahun, dia sudah bertemu, menggoda siapapun. Bahkan dia berani menggoda Yesus Kristus. Mencobai dia. Dan banyak orang-orang kudus pun jatuh. Ya, anak-anak Tuhan jatuh. Orang-orang kudus jatuh karena digoda, ditarik, dicobai oleh iblis. Tapi tentu kepada anak-anak Tuhan, jatuhnya kita tidak akan fatal. Tuhan akan menjaga, melindungi, membawa kita kembali. Kita akan bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus, kita perlu diselamatkan dari iblis, ya, yang kita harus sadar mereka sangat kuat dan pintar, ya, punya strategi yang segala macam, dan kita perlu diselamatkan dari dia. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan anak Allah datang untuk membinasakan perbuatan iblis. Dan di sini kembali ke Petrus mengatakan lawanlah dia dengan imanmu, iman di dalam Kristus yang teguh itu. Jadi Kristus datang menyelamatkan kita, berikan kita hidup yang baru, dan dia akan bukan hanya menyelamatkan kita, memberi hidup kita yang baru, tapi dia juga akan memimpin, menyertai, memberi kekuatan kepada kita. Ya, di dalam, karena itu kita terus beriman di dalam dia, terus bersandar kepada dia, dan kita akan menang melawan iblis yang menggoda kita, terus menarik kita dengan segala cara, ya, di dalam dunia ini. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Kita diselamatkan untuk apa? Ya, bukan hanya dari apa, tetapi kita diselamatkan untuk apa? Kembali pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25. Pasal 2 ayat yang ke-25. Petrus mengatakan di sini, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala
dan pemelihara jiwamu. Jadi keselamatan berarti bukan hanya kita dilepaskan dari dosa, dari murka Allah, dari iblis, tetapi kita diselamatkan juga untuk dibawa pulang kepada gembala yang mengasihi dan yang akan memelihara kita, jiwa kita sampai selama-lamanya. Salah satu lukisan yang berkesan dari kecil, saya ngelihat lukisan itu di rumah. Mungkin sebagian sudah pernah lihat juga, yaitu Tuhan Yesus yang menggendong domba. Ya, menggendong domba. Saya nggak ingat di mana menggendongnya. Tapi dia sebagai gembala bawa tongkat, ya, terus dia menggendong domba. Wah, itu gambaran yang sangat indah. Itulah yang Tuhan, itulah gembala jiwa kita. Kristus datang ke dalam dunia untuk membawa, dia adalah gembala yang mengasihi kita. Dia adalah yang memelihara jiwa kita. Dia yang memanggil kita dari ketersesatan dan akan membawa kita pulang ke dalam kandangnya, ke dalam rumahnya. Dalam dirinya dia adalah gembala yang mengasihi kita. Pasal 5 ayat yang keempat. Pasal 5 ayat yang keempat. Mengatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, Kristus gembala agung yang datang itu, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kita akan menerima mahkota kemuliaan. Ya. Ini adalah mahkota kemuliaan yang digambarkan di dalam pasal 1 ayat yang keempat, yang mengatakan, saya baca ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang telah beriman di dalam Kristus, yang boleh terus setia di dalam kehidupannya, beriman dan tidak meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Nya. Berapa tidak sempurnanya kita, tapi hati kita terus mau berjuang, hidup kita terus boleh mau beriman di dalam Tuhan. Dan kita pada akhirnya akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang sempurna mahkota kemuliaan itu. Pasal 5 ayat 10a menjelaskan lebih lanjut mahkota kemuliaan ini. Pasal 5 ayat yang ke-10a. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ya, tadi yang saya bacakan ya. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ. Inilah kemuliaan kekal, artinya mahkota kemuliaan itu artinya kita juga diselamatkan untuk berbagian di dalam kemuliaan Kristus yang kekal itu. Setelah mati dan bangkit, Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menerima segala kemuliaan itu. Segala lutut akan bertelut di dalam nama Dia, segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dalam segala kemuliaannya, kemuliaan yang begitu besar yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu, kita sudah pernah bahas, maka kita akan berbagian di dalam kemuliaan daripada Kristus itu. Kita yang adalah orang-orang yang berdosa, yang melawan Tuhan, yang seharusnya binasa, sekarang Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, dan membawa kita berbagian di dalam kemuliaan daripada Kristus. Inilah anugerah yang begitu besar di dalam hidup kita. Inilah keselamatan yang besar dalam hidup kita. Dan tentunya ini adalah satu sukacita yang begitu besar yang juga dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Saya bacakan pada saudara. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, kita berbagian dalam kemuliaannya, kita diubahkan, kita menjadi serupa dengan Kristus, melihat Dia muka dengan muka, maka itu adalah sukacita yang tak terhingga, sukacita yang besar, yang kita bahkan tidak kata-kata begitu terbatas menggambarkan sukacita itu. Tapi biarlah kita ketika kita di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menikmati firman-Nya,
ketika kita bersekutu di dalam Tuhan, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, berjuang di dalam kesulitan tantangan yang besar, maka kita sekarang ini bisa mencicipi akan kemuliaan itu. Mencicipi akan sukacita yang besar itu di dalam kehidupan kita. Salah satu yang saya juga terus berkesan adalah ketika saya pergi diutus dari sekolah teologi masuk ke pedalaman Kalimantan Barat, pedalaman Kalimantan Barat. Ini dulu sekali saya pernah cerita, padahal saya mungkin banyak sudah lama tidak cerita ini, sudah mungkin banyak yang belum tahu tentang kisah ini. Pergi ke pedalaman Kalimantan Barat itu naik ke sampai ke naik kapal laut dari Jakarta ke Pontianak, itu dulu naik kapal laut 33,5 jam, ya saudara sekalian, dan muntahnya sudah habis-habisan sampai pahit, sudah habis semuanya, mulai keluar pertama nasi padang yang keluar, kemudian air. Ya, kemudian sampai 5-6 kali itu sudah sampai pahit, asam lambung kuning yang keluar. Itu habis-habisan, saya memang mabuk laut ya. Tapi ya sudah nggak harus ke sana naik kapal laut ya. Nanti kita ke Kupang NTT nggak naik kapal laut sudah. Kita naik kapal terbang. Kalau nggak beberapa hari perjalanan ke sana. Ya kita waktu itu naik kapal laut 33,5 jam sampai Pontianak. Saya Pontianak istirahat semalam, naik mobil ke Singkawang, sampai Singkawang ke utara. Dari Singkawang naik angkot, mobil, kita sewa mobil angkot, masuk ke pedalaman desa yang disebut sebagai desa Maya Sopa, hutan, ya masih hutan karet, kebanyakan hutan karet di situ, dan belum ada listrik. Tapi heran, meskipun belum ada listrik, ada parabola, saudara. Mereka pakai aki, nonton parabola segala macam, masuk juga mereka nonton segala macam yang tidak beres juga di dalam pedalaman, sudah orang-orang Dayak. Itu masa-masa yang bagi saya sangat berkesan, ya, sangat berkesan. Sebulan lebih ada di sana, ya, untuk misi penginjilan di sana kepada orang-orang Dayak khususnya di situ. Dan di situ waktu-waktu yang berkesan, ya, banyak tantangan, kesulitan, ya, tidak ada listrik, air itu minumnya mereka tadangin air hujan tatang, terus kemudian masaknya masih pakai kayu bakar, very natural, ya. Dan yang menarik adalah ke toiletnya, saudara. Itu adalah toilet terbesar yang pernah saya masuki di seluruh dunia, karena toiletnya itu hanya separuh ditutup pakai kayu-kayu. Belakangnya itu hutan. Toilet terbesar seluruh hutan, jadi toiletnya, ruangan terbesar. Ya, dan toiletnya hanya tanah yang digali cukup dalam, ya, gali dalam. Terus di atasnya taruh kayu 2, sudah. Ya di situ turunnya, saudara, turunnya, ya. Jadi itu agak mengerikan kalau pikir sekarang. Tapi itu sebulan di situ saat-saat yang sangat-sangat berkesan, ya. Tidurnya di rumah panggung gitu ya. Atasnya cuma pakai seng. Jadi kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas luar biasa. Ya, panas luar biasa. Dan kalau malam tidur berisik, saudara. Karena apa? Karena di bawahnya mereka piara babi. Di bawahnya rumah panggung itu babi di bawahnya. Babi itu kok biar goreng-goreng, gosok-gosok, garuk-garuk ke kayu-kayu di bawah itu, ya, berisik bau dan juga banyak babinya di situ. Tapi sekali lagi itu waktu-waktu yang berkesan bagi saya. Hari-hari tiap pagi bangun masih segar sekali, dingin sejuk di tengah hutan, rumahnya jauh-jauh 1 kilometer, 500 meter, 700 meter baru ada rumah lagi dan sebagainya. Pagi-pagi di situ di beranda buka Alkitab, memuji Tuhan, membaca firman. Wah, itu masa-masa yang sangat indah, mengingatkan keadaan, situasi dan situasi seperti itu, dan membaca firman Tuhan hadir di situ, memberkati, beri kekuatan. Saudara sekalian, kita boleh mencicipi itu. Harap saudara juga di dalam
bukan hanya masa-masa itu, juga sekarang, hari-hari ini, waktu-waktu tertentu. Kemarin kita membahas di Pemuda tentang disiplin merenungkan firman Tuhan, devotion and meditation, merenungkan firman. Yang kesukaan orang benar itu adalah firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kita boleh mencicipi di situ akan kehadiran Tuhan, anugerah Tuhan, dan sukacita di dalam Tuhan. Jadi boleh disimpulkan bahwa Injil itu berbicara bukan saja tentang kita diselamatkan dari dosa, dari penghukuman Allah, dari iblis, tapi juga membawa kita kepada gembala jiwa kita, membawa kita untuk menerima mahkota yang kekal, mahkota keselamatan, kemuliaan Kristus yang kekal itu. Kita boleh berbagian di dalam kemuliaannya. Itulah keselamatan yang Petrus bicara di sini. Ya, concerning this salvation, keselamatan itulah yang kita mengerti. Inilah yang Petrus maksudkan di sini. Dan sekarang kita masuk dengan singkat membaca, merenung selanjutnya tentang perkataan Petrus selanjutnya di dalam ayat 10 sampai 12, karena di dalam kalimat-kalimat selanjutnya Petrus ingin kita semakin mengerti, menghargai dan kagum akan keselamatan yang Allah kerjakan ini, supaya hati kita penuh sukacita dan menghasilkan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Petrus melakukan ini. Secara singkat kita akan melihat 5 hal yang amazing tentang keselamatan kita yang sangat jarang kita pikirkan. Inilah keselamatan yang sudah kita digambarkan. Sekarang Petrus menggambarkan keindahan, kemuliaan, keagungan keselamatan ini melalui 5 hal di dalam ayat 10 sampai 12 ini. Yang pertama, saudara sekalian, keselamatan ini adalah keselamatan yang diberitakan oleh Kristus itu sendiri. Kristus sendiri memberi kesaksian tentang keselamatan itu. Ayat yang ke-11. Dan mereka, para nabi itu, meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, dalam para nabi itu Roh Kristus, Roh Kudus, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ini adalah keselamatan yang Kristus sendiri beritakan melalui para nabi. Jadi artinya adalah anak Allah yang tunggal itu, Yesus Kristus, telah merencanakan keselamatan ini bukan hanya ratusan tahun sebelumnya, seperti Yesaya, para nabi itu memberitakan tentang Kristus yang akan datang, menderita, mati, dan bangkit. Tetapi rencana ini sudah direncanakan di dalam hati Allah, tarik balik kembali jauh di dalam kekekalan, yang disebut sebagai di dalam Reform Theology sebagai Pactum Salutis. Itu adalah Covenant of Salvation. Ya, perjanjian keselamatan antara Bapa dan Anak di dalam kekekalan untuk menyelamatkan manusia. Mereka sudah berjanji ada covenant antara Bapa dan Anak. Satu hari Anak akan datang ke dalam dunia, akan mati, menanggung dosa manusia, dan bangkit menyatakan akan kemuliaannya. Itu sudah direncanakan dalam kekekalan, dan sekarang berita itu Kristus sendiri beritakan, bekerja melalui para nabi, dan para nabi memberitakan itu. Ya, jadi keselamatan ini adalah keselamatan yang sudah direncanakan, yang diberi kesaksian oleh Kristus itu sendiri. Jadi dengan kata lain kita semua mengatakan bahwa kita bukan hanya dikasihi oleh Tuhan ketika Dia datang ke dalam dunia, mati 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita sudah dikasih di dalam kekekalan, dalam rencana Allah dan Kristus yang mengikat perjanjian, yang dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa akan satu waktu akan ada keturunan daripada perempuan itu yang datang ke dalam dunia, yang akan meremukkan kepala ular. Dan dalam proses meremukkan kepala ular, tumitnya akan diremukkan. Itulah janji dari kekekalan. Inilah berita keselamatan yang Kristus sendiri memberi kesaksian melalui para nabi. Kedua, nabi-nabi menyelidiki dan ingin mengetahui kapan dan bagaimana keselamatan ini terjadi. Ayat 10 tadi kita membaca sekali lagi. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu.
Ya, Inggrisnya lebih jelas di sini. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, search intently and with the greatest care. Mereka ingin tahu, mereka menyelidiki apa yang akan terjadi. Kapan ini akan terjadinya? Bagaimana akan terjadinya keselamatan ini? Ya, kalau kita membaca ke dalam Yesaya pasal yang ke-53, maka di situ Yesaya bernubuat, ya, melalui, tentu berarti Roh Kristus di sini, Roh Kudus yang memberitahu kepada Yesaya, dan Yesaya bernubuat di dalam pasal 53 ayat yang ke-5 dan 6, saya bacakan bagi saudara. Tetapi dia tertikam, nubuatan Kristus, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nabi Yesaya membaca salah satu contoh di sini, Yesaya menubuatkan ini. Karena Tuhan memberitahu kepada dia tentang nubuat ini. Tapi mereka ingin tahu kapan terjadinya. Kapan dia yang sengsara itu akan datang. Kapan juru selamat itu akan datang. Bagaimana keselamatan itu akan diberikan. Mereka ingin mengetahui, ingin mengerti. Tetapi mereka sampai mati belum melihat Yesus Kristus datang. Artinya adalah apa? Artinya Tuhan, Petrus di sini ingin mengatakan, ini sesuatu yang dinantikan. Mereka ingin mengetahui, mereka menubuat, mereka mencari, mereka menyelidiki. Tetapi sekarang sudah diberikan kepada kita. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Berapa bahagianya, berapa anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini. Saudara sekalian, yang ketiga, bukan hanya para nabi yang katakan, tetapi juga Petrus mau mengatakan bahwa para nabi itu sebenarnya sedang melayani kita melalui keselamatan yang dinubuatkan itu. Ayat 12a khususnya. Kepada mereka, kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu orang-orang yang menerima surat Petrus ini, dan kita juga, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Ya, jadi kalau Yesaya mengatakan sudah menubuatkan tentang Kristus dan dia tidak tahu kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, siapa orangnya itu yang akan datang, maka Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan, sabarlah Yesaya, karena apa yang engkau nubuatkan sebenarnya bukan untuk dirimu sendiri, tapi bahkan juga bukan untuk generasi orang-orang yang hidup di dalam zamanmu. Mereka akan mati, sabar nanti, tetapi yang kau nubuatkan itu adalah sebenarnya untuk melayani umatku ratusan tahun ke depan, 700 tahun kemudian baru datang Kristus itu dari setelah nubuatan Nabi Yesaya, dan ribuan tahun ke depan. Mereka akan melihat di dalam nubuatmu itu tentang siapa aku sesungguhnya. Dan mereka akan menerima keselamatan yang besar ini. Karena mereka mendengar, melihat nubuatan, kau sudah nyatakan, dan mereka melihat sendiri oleh Injil yang diberitakan kepada mereka. Mereka, nubuat itu memang dimaksudkan untuk mereka, untuk kita, saudara sekalian. Keempat, kita melihat malaikat juga ingin mengetahui hal itu. Tadi kita sudah singgung, ya, ayat 12b, kalimat yang terakhir, ya. Hal-hal even angels long to look into these things. Mereka ingin mengetahui, mereka ingin melihat karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam sejarah keselamatan. Malaikat-malaikat yang tahu ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan tahu berapa mengerikannya dosa, tahu berapa dosa itu adalah sesuatu yang melawan Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan yang Tuhan sudah menyatakan, untuk kau melawan, kalau engkau melanggar perintahku, maka engkau akan mati. Maka malaikat melihat, malaikat menyelidiki apa yang akan dikerjakan Tuhan. Apakah Tuhan akan menghabiskan semua orang-orang yang berdosa
karena sudah melawan Sang Pencipta itu. Mereka mungkin pikir Tuhan akan melakukan itu, karena Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Dan dosa itu sesuatu yang melawan hati Allah sendiri. Tapi mengkagetkan bagi malaikat ketika mereka membaca, mereka menyelidiki, dan mereka mengerti rencana Tuhan yang dibukakan di dalam sejarah. Yang dinubuatkan kemudian terjadi 2000 tahun yang lalu. Kristus datang ke dalam dunia. Tuhan bukan menghabiskan semua manusia berdosa, tapi Dia mengutus anaknya yang tunggal, mati menggantikan kita. Saudara sekalian, inilah keselamatan yang besar itu. Jika malaikat begitu rindu ingin mengetahui, karena mereka tidak perlu diselamatkan. Mereka bukan bagian daripada yang diselamatkan. Tapi mereka melihat bagaimana anugerah Tuhan yang besar itu dinyatakan dalam Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka Petrus ingin mengatakan ini sesuatu berita yang luar biasa. Karena malaikat pun ingin mengetahui apa yang terjadi. Dan ini menjadi sukacita kita yang terbesar. Terakhir, saudara sekalian. Terakhir, Petrus mengatakan, memberikan kepada kita alasan yang terakhir, betapa berharga besarnya keselamatan ini. Karena Roh Kudus sendiri yang membawa berita ini melalui pemberita Injil. Di dalam ayat ke-12. Saya bacakan sekali lagi. Bagi saudara, kalau kita baca terlalu cepat kita tidak memahami di sini. Karena panjang sekali, ayat 12 itu seperti kayak satu kalimat ya, panjang sekali kalimatnya. Kepada mereka, para nabi, telah dinyatakan bahwa mereka, para nabi itu bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu yang hidup zaman itu, zaman sekarang, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Mereka ini siapa? Mereka adalah pemberita Injil. Ini bukan menunjuk kepada nabi. Yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Ya, berarti bukan nabi-nabi, pemberita Injil itu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi adalah di sini berarti Roh Kudus membawa berita Injil ini melalui pemberita Injil kepada kita. Jadi artinya Roh Kudus yang diutus dari sorga, tekankan di sini, telah bekerja melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pemberita Injil sepanjang zaman, berbicara, memanggil orang untuk kembali kepada Tuhan, memanggil orang untuk meninggalkan dosa mereka. Mengapa binasa di dalam dosamu? Kembali, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Kristus yang telah mati dan bangkit kepadamu, bagi kamu. 2000 tahun yang lalu, hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang meresponi panggilan Tuhan karena Roh Kudus yang mengutus akan Petrus. Roh Kudus kemudian mengutus Stefanus. Roh Kudus yang mengutus hamba-hambanya sepanjang zaman untuk memberitakan Injil. Roh Kudus yang mengutus Billy Graham berkhotbah, ratusan ribu orang mendengar firman Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Roh Kudus yang mengutus hambanya pendeta Stephen Tong untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang memimpin, memanggil mereka, memakai hamba-hambanya sepanjang zaman untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Inilah keselamatan yang besar itu. Roh yang dari sorga itu juga sekarang sedang berbicara kepadamu melalui mimbar ini. Melalui hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil untuk berbicara tentang berita Injil kepada kita sekalian. Harap saudara boleh berespons dengan benar. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan, mendengar keselamatan yang besar ini, biarlah engkau hari ini boleh sungguh-sungguh percaya di dalam hatimu, berkata kepada Tuhan, Tuhan yang melihat sedalam hatimu, mau percaya, beriman, sungguh-sungguh, supaya aku terlepas dari dosa, supaya aku boleh sungguh-sungguh terlepas dari murka Allah, dan bersyukur untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi saya, yang telah menyatakan keselamatan yang besar itu, yang membawa kita kembali kepada Bapa,
membawa kita menerima akan kemuliaan yang besar itu. Bagi kita yang di dalam Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, biarlah kita sekali lagi menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, menyadari berapa besar keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang diberitakan para nabi, yang para malaikat ingin mengetahuinya, yang Kristus sendiri, rohnya memimpin para malaikat berbicara, bernubuat tentang keselamatan itu. Dan Roh Kudus yang berbicara dalam hati saudara hari ini ketika Injil diberitakan bagi kita sekalian. Mari kita bersyukur, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bersyukur. Dan hidup kita boleh memancarkan syukur kepada Tuhan, menjadi satu pujian kepada Tuhan. Dan berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, masih di dalam daging, masih hidup dalam hidup yang sementara ini, di dalam dunia ini, tetapi kita hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Hari ini tadi kita mendengar berita tentang ada yang lahir, kemarin ada yang lahir, tapi juga ada saudara kita yang meninggal. Hidup kita memang begitu. Hidup kita adalah, ada seorang mengatakan, hidup kita adalah hanya satu garis strip. Kalau saudara pergi ke kuburan, saudara akan ketemu banyak strip, satu dash. Sebelumnya adalah tanggal kita lahir, di balik sini adalah tanggal kita meninggal. Hidup kita cuma satu garis. Tapi itu adalah hidup yang berharga, yang Tuhan inginkan. Hidup kita dalam dunia ini hanya dari lahir sampai meninggal. Tapi hidup yang berharga di mata Tuhan, hidup yang Tuhan ingin kita tidak sia-siakan. Hidup yang di dalamnya kita bisa beriman, kita bisa menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Tapi juga hidup yang bisa diisi dengan kerusakan, dosa, melawan Tuhan, menjadi penderitaan bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang sekeliling kita, bagi keluarga kita, menjadi kerusakan, kesusahan yang besar bagi banyak orang termasuk diri kita. Biarlah kita boleh mengisi hidup yang masih Tuhan berikan. Selama masih hidup, kita boleh sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Dia. Selama masih hidup, kita boleh memakai, kita boleh serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan boleh supaya Tuhan pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya, untuk melakukan pekerjaannya, dan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Mulai mencicipi sekarang, sampai menjadi nyata dan penuh ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Saya ajak kita teduh sejenak di hadapan Tuhan, masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Meresponi akan firman Tuhan yang hari ini saudara dengar. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Saya mau meninggalkan dosa. Ampuni dosa saya. Saya mau beriman dan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Bagi kita yang sudah di dalam Tuhan, biar kita serahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Kita teduh sejenak, masing-masing berdoa pribadi kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan berdiri bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Hati kami penuh dengan syukur, kagum, tak habis-habis akan pekerjaan Tuhan, keselamatan-Mu yang begitu besar. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan yang mendengar seruan hati kami, Kau yang melihat sedalam-dalam hati kami. Tuhan, kiranya yang pimpin dan menjawab doa-doa daripada umat-Mu. Tuhan, pimpin kami semua, boleh hidup di dalam kehendak-Mu, hidup sesuai dengan apa yang Kau telah kerjakan bagi kami, mengerjakan keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, hidup yang boleh juga membawa berkat, sukacita bagi umat-Mu, termasuk kami sendiri yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.